Kekecewaan atas kegagalan timnas U20 lolos ke panggung dunia menyoroti terhentinya langkah sang Garuda Muda. Sorotan kemudian tertuju pada Indra Safri, sang pelatih kepala yang diharapkan membawa kesuksesan namun harus menerima kenyataan pahit ini. Kegagalan ini adalah momentum untuk berbenah dan mengevaluasi apa yang sebenarnya terjadi, apa penyebab kegagalan ini, bagaimana cara bangkit dari keterpurukan. Malam ini kita akan membahas tuntas kegagalan Indra Safri membawa timnas U20. Kita akan mendengar analisa dari Bang Raden History. Dan tentu saja kita akan mencari tahu apa solusi terbaik untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Saksikan dan jangan kemana-mana hanya di channel YouTube Raden History. Selamat datang kembali di channel Raden History. Wah, tampilan baru nih. Gue pakai baju timnas Indonesia. Pastinya gue pengen ngomongin timnas Indonesia di asuhan Coach Indra Safri. Kita sudah tersingkir untuk lolos ke fase berikutnya. Dikarenakan kita bermain dengan 3 pertandingan, 2 kali kalah, 1 kali hasil imbang bersama Yaman. Ya, itulah yang terjadi. Dan posisi terakhir kita berada di peringkat ketiga, di mana Iran posisi pertama, Uzbekistan kedua, dan kita ketiga tentunya Yaman keempat ya. Karena mungkin berbeda sisi gol saja dengan timnas Indonesia. Ya, kalau dari gigi permainan bagaimana ya untuk Coach Indra Safri? Gue tidak bilang buruk, tidak bilang jelek, tapi memang kalau dari secara permainan Indra Safri kurang maksimal dalam segi meracik mungkin ya. Bisa bicarakan meracik tim ini nih. Karena sebenarnya tim ini kan sudah panjang banget nih TC-nya. Apalagi pernah waktu itu di Toulon persiapannya sebelum ke Piala Asia ini dari Toulon. Terus juga ada pertandingan persahabatan di Korea. Lalu ada TC di Jepang dan TC di Turki. Dan tentunya menuju ke kualifikasi Piala Asia kita lolos. Dan sampai saat ini kita sudah pulang. Jadi cukup panjang sebenarnya waktu Indra Safri dibandingkan pelatih-pelatih Indonesia lainnya di ajang senior bahkan di U17 ya. Jadi ini cukup panjang TC-nya. Tapi hasilnya memang kalau dibilang kurang memuaskan untuk para fans, para pecinta sepak bola Indonesia. Dan gua pun juga mungkin merasakan hal yang sama dengan kalian. Yaitu sedikit kekecewaan dari segi gaya penampilan asuhan Indra Safri. Sedikit kita flashback di mana kita perhadapan pertama melawan tim dari Iran asal Timur Tengah dan kita kalah 3-0 di pertandingan tersebut. Tapi banyak banget nih faktor yang banyak terjadi di lapangan. Satunya adalah salah passing. Kok masih bisa gitu ya? Di sini cukup panjang banget, cukup panjang tapi masih banyak yang namanya terjadi hal-hal yang sepele, yaitu salah passing dari penampilan pemain-pemain di lapangan. Ya, kita nggak tahu apa pertandingan pertama memang grogi atau mungkin ya ini yang terjadi. Memang faktanya adalah kita kalah kelas dengan tim Iran yang memang dari segi passing, dari segi postur tubuh kita kalah jauh memang dari Iran. Tapi yang sangat disayangkan kita minim banget namanya kreasi peluang di pertandingan lawan Iran. Kita berlanjut ke pertandingan lawan Uzbekistan nih di partai yang kedua, di mana itu partai yang mungkin menjadi hidup matinya di ajang ini di Piala U20. Berhadapan dengan wakil Uzbekistan dengan pernah menjadi juara di putaran sebelumnya di U20 ini di Piala Asia. Kita sebenarnya bermain gak terlalu buruk ya kalau dari segi permainan. Bahkan ketika kita kebobolan terlebih dahulu atas Uzbekistan 1-0, kita mampu bersaing, bahkan Jens Steffen mencetak gol penyeimbang di babak pertama. Wah, itu pas saat gue tonton kayaknya ada asa nih untuk kita minimal mendapatkan poin 1 gitu ya melawan tim besar sekaliber yaitu Uzbekistan. Tapi pada kenyataannya lagi-lagi kita banyak namanya membuang-buang kesempatan dan banyak juga namanya kesalahan-kesalahan sendiri. Itu yang terjadi di dalam lapangan lawan Uzbekistan. Lanjut di partai terakhir, kita partai yang mungkin hanya anggap saja partai persahabatan lah karena kita sudah 2 kali kalah dan tidak lolos. Kita bertemu dengan Yaman. Kita pernah berhadapan dengan Yaman di ajang kualifikasi Piala Asia di Indonesia. Dan saat itu skornya 1-1 guys. Lanjut
di pertandingan di babak yang pertama jual beli serangan sudah mulai terjadi di awal-awal antara Indonesia dengan Yaman. Permainannya luar biasa. Dari Yaman nih ya, dari kaki ke kakinya oke banget. Satu duanya di kotak penalti Indonesia itu oke banget. Dan kita ada peluang-peluang yang mungkin juga dari umpan dari sayap-sayap, yaitu ada Doni dengan Arliansah. Lagi-lagi kita mengadakan sektor sayap dan umpan-umpan jauh. Gua rasa mungkin banyak orang bilangnya bahwa Indonesia kembali ke setelan pabrik nih karena bermain dengan umpan-umpan jauh, tidak bermain dengan umpan-umpan pendek ya. Ya, itulah fakta yang terjadi. Dan untungnya saja kalau gue lihat pertandingan tersebut melawan Yaman di ajang di menit terakhir krusial, banyak dilakukan save-save krusial dari Fitrah, pemain muda asal Persib Bandung guys, sebagai penjaga gawang kipernya. Mungkin kalau nggak ada Fitrah kita sudah masukkan 2-0 kali guys. Jadi gue rasa tahu banget kemarin pertandingan tersebut adalah Fitrah, bukan Ikram Agafari yang bermain ya. Ya itu yang terjadi. Memang faktanya di laga Piala Asia ini kita tidak ada namanya permainan yang bermain 1-2 ke kaki yang oke lah ya. Atau tidak banyak Indra Safri memanfaatkan lapangan di lini tengah. Jadi yang membuat kesulitan kita ini kayaknya sudah mulai terbaca taktikalnya oleh pelatih-pelatih dari tim Iran, Uzbekistan, bahkan Yaman yang pernah kita hadapi. Pasti Indra Safri akan bermain dengan pola yang sama. Dan memang terbukti lapangan ke tengah kita tidak jalan. Kita flashback ke zamannya Evan Dimas nih, di mana waktu itu coach Indra Safri yang sangat superior ya di Evan Dimas dan kawan-kawan. Oke lah, itu gua rasa zaman emas banget tuh untuk Indra Safri. Di mana eranya Evan Dimas itu depan ada Ilhamuddin Amaim di sektor sebelah kiri, pemain cepat sekarang bermain di Malut. Terus ada juga di tengahnya ada Muklis, ya gak tahu nih Muklis Hadini udah kemana sekarang di Liga Indonesia. Terus lantas juga ada Maldini Pali yang kabarnya dikononkan main di Liga 4 dia Maldini Pali. Tapi di eranya itu memang taktikalnya luar biasa. Sebenarnya sama dengan yang sekarang di U20, cuman perbedaannya di era Evan Dimas nih, sektor kiri kanannya jalan dan tengahnya jalan. Sedangkan kalau di eranya yang sekarang, sektor kiri jalan, kanan jalan, tengahnya nggak jalan. Itu sih yang gue rasa yang terjadi di dalam U20 ini. Kalau di eranya Evan Dimas, Ilhamuddin dapat bola, lari, sprint, masuk ke kotak penalti, cutback. Orang keduanya sudah ada guys, udah pasti nih. Orang keduanya adalah Evan Dimas Darmono. Pasti Evan Dimas yang justru dia bermain gelandang yang menjadi top scorer di waktu di U19 di eranya Indra Safri. Kayak gitu cutbacknya. Nah perbedaannya di kelompok umur U20 sekarang, ketika Donitri atau Arliansah dapat bola dan masuk ke kotak penalti, umpan cutback, sayang nggak ada orang kedua. Nggak ada namanya mungkin Tony atau Welber Jardim atau Evandra yang bisa masuk ke dalam segi permainan di kotak penalti dari lawan gitu ya. Ya itu yang membuat kesulitan. Jadi gue rasa mungkin kalau secara kesimpulan sebenarnya taktikalnya sama guys dengan waktu di era Van Dimas, cuman berbeda komposisi pemainnya dikarenakan mungkin juga dari gaya permainannya pemain-pemain ini berbeda dengan apa yang di Evan Dimas, di mana kalau Evan Dimas oke dengan kecepatannya, tapi di U20 ini tidak ada yang mempunyai kecepatan seperti Ilhamuddin Amain, Maldini Pali, gocek-gocekannya. Mungkin ada nama Arliansah yang punya gocekan juga ya, tapi masih gagal kalau dengan sendirian. Dan sangat disayangkan Rizky Afrizal dari Madura United tidak dipanggil saat itu di U20 ini. Bahkan dia sebenarnya sangat baik penampilan di Madura United ya, entah apa yang dipikirkan Indra Safri ya. Dan secara jujur, secara matematika memang U20 ini tetap butuh tambahan diaspora guys. Nggak bisa hanya ngandelin Jens Reven ya. Jens Reven oke lah, udah pemain top banget, ada Welber Jardim. Tapi kalau di Asia dengan di ASEAN ini guys, perbedaannya lebih kompetitif di Asia ini dibandingkan di AFF atau ini ya. Gue bukannya ini ya, bukannya menyampaikan bahwa AFF itu jelek, enggak. AFF itu juga bagus guys. Cuman memang bukan kalender FIFA yang membuat pemain-pemain juga sulit dipanggil gitu kan. Jadi ya inilah yang terjadi. Target dari PSSI yaitu untuk lolos ke partai selanjutnya atau semifinal agar Indonesia U20 bisa masuk ke Piala Dunia sudah pupus guys. Sudah pupus. Jadi ini udah gagal nih. Tinggal nanti persiapannya U17 sama senior.
Jadi ada 3 target, yang satu sudah pupus ya. Kalau U17 kan dilanjutkan untuk ke Chili nanti ya 2025. Dan kalau senior ditargetkan nggak ada target katanya. Dan Indra Safri targetkan dan sudah pastikan nggak lolos. Ya pastinya harus ada evaluasi dari Coach Indra Safri sih, dari Erick Thohir ini. Karena gua melihat ya kalau mungkin menurut gua sudah tidak bisa dipakai lah ibarat kata. Bukannya Indra Safri jelek guys, cuman ini berbeda levelnya. Kita kalau mau bangkit terus ya kita harus bisa bersaing terus di Asia. Jadi gua rasa mungkin ya karirnya Indra Safri di ajang U20 kelompok umur udah berakhir nih kalau menurut gua. Karena dari segi penampilan memang gagal total. Kita bicara fakta aja guys, gagal total. Mungkin kalian lebih paham lah. Tapi emang ini gagal total sekali ya, yang membuat sekarang animo juga supporter ya kalau melihat Indra Safri tidak terlalu oke lah kalau penontonnya. Tapi kalau melihat U17 senior kita masih oke lah. Dengan gaya penampilan yang kadang bermain dengan 1-2 di tengah. Permainan yang atraktif, yang indah, bukan masalah menang atau kalahnya guys. Indonesia mau kalah mau menang itu pasti jutaan penonton pasti akan terus mendukung tim Indonesia. Gua pun juga gitu. Kalah menang itu hal yang wajar. Cuman ketika permainan memang tidak berjalan dan terus tidak ada perbaikan dan terus pengulangan pemainnya, pengulangan yang bermain dengan umpan panjang, gua rasa ya itu benar apa yang dikatakan netizen. Kembali ke setelan pabrik lagi untuk Indonesia guys. Sangat disayangkan. Coach Indra Safri memang bagus di AFF, harus kita akuin. Itu harus kita akuin. Tapi kalau di Asia mungkin bukan waktunya dia ya untuk saat ini. Dan mungkin nextnya ada beberapa calon pelatih lah yang bisa menangani timnas U20 ini. Karena nantinya bekerja sama dengan Patrick Kluivert, Gerard van de Boek di U22 dan tentunya juga di U20 dan Coach Nova di U17. Jadi ya itulah kesimpulannya dari segi gua melihat di Piala Asia ini banyak kegagalan total yang memang harus kita kritik. Untuk apa sih sebenarnya? Untuk perbaikan timnas kita juga di masa depan, karena ini pemain U20 adalah masa depan timnas kita di senior guys. Kalau kita berbicara diaspora, pemain keturunan saat ini oke, dampaknya sangat-sangat positif. Cuman kita juga harus terus menyaring bakat-bakat muda untuk di Piala berikutnya, di mana Indonesia juga akan bersaing mungkin nanti di Asia di 2027. Karena di 2027 juga kita akan ada kompetisi di U23. Ya pastinya cikal bakalnya adalah pemain-pemain U20 ini. Ya itulah pembahasan yang mungkin bisa gue sampaikan. Kesimpulannya adalah kita memang gagal total, fakta. Permainan buruk, fakta. Pemain tidak baik, fakta. Kreativitas di lini tengah tidak berjalan, itu fakta. Yang terlalu bermain dengan sektor sayapnya. Oke guys, kalau menurut kalian gimana nih komentar kalian tentang Coach Indra Safri di Piala Asia ini? Apakah gagal total secara keseluruhan atau mungkin masih bisa dipertahankan sebagai pelatih U20 di timnas Indonesia? Walaupun dengan targetnya kita lolos, ternyata tidak lolos. Jadi silakan aja kalian berkomentar di kolom komentar guys. Apa yang kalian bisa komentarkan nanti, kalau misalkan gue bisa baca dan gue balas, pastinya akan gue balas komentar-komentar kalian satu persatu guys. Dan untuk video selanjutnya mungkin gue akan ngebahas Liga 1 kembali nih, di mana nanti setelah pertandingan antara Dewa United versus Persebaya Surabaya, dan dikabarkan Dewa bermain di stadion baru, Stadion Internasional Banten Stadion, berhadapan dengan tim yang juga baru meraih kemenangan sekali nih dengan 6 laga yang sangat kesulitan bagi Persebaya. Akhirnya menang 1-0 kemarin. Justru tim Dewa United yang kalah atas Madura United dari bawah peringkat klasemen. Kira-kira akan seperti apa ya jalannya pertandingan, dan tentunya gue akan ngebahas setelah pertandingannya guys. Jadi kalau kalian yang mau subscribe dulu, silakan aja subscribe dulu di channel Raden History. Jadi sampai jumpa di video gue selanjutnya. Kembali lagi nanti mungkin kita akan podcast ngobrolin bareng dengan beberapa supporter juga terkait di Liga 1. Pastinya juga gue sedikit ngebahas timnas Indonesia ya. Sampai jumpa di video Raden History selanjutnya. Jangan lupa subscribe.